perhitungan dari antrian ada beberapa hal yang perlu untuk kita pahami ya. Jadi kita bisa menghitung ya, bagaimana rata-rata waktu layanan, tingkat layanan, kemudian rata-rata waktu antar kedatangan, dan ini bisa dilihat di slide ya, setiap notasi dan apa arti setiap notasi tersebut. Nah, kita lihat ada beberapa model garis antrian atau waiting line di sini dengan karakteristik sumber populasi yang tidak terbatas maupun yang terbatas dengan menggunakan pola layanan yang sifatnya eksponensial atau konstan. Nah, masing-masing menggunakan rumus yang berbeda-beda ya. Dan ini bisa menentukan waktu antrian, waktu konsumen di dalam sistem dan seterusnya. Nah, ada beberapa contoh dari perhitungan yang bisa dilihat di slide dengan melihat dan mengidentifikasi kebutuhan dari informasi setiap rumusan tersebut. Nah, dari perhitungan-perhitungan tadi kita bisa mengidentifikasi dan kita memiliki informasi berapa jumlah dari konsumen yang ada di dalam sistem dan berapa lama mereka harus mengantri di dalam sistem. Nah, ini bisa menjadi dasar kebijakan bagi perusahaan untuk menentukan berapa sebaiknya fasilitas layanan yang harus mereka sediakan. Dan ini juga bisa berkaitan dengan bagaimana penjadwalan yang perlu dilakukan untuk alokasi tenaga kerja, terutama pada jam-jam yang sibuk. Dan semua informasi ini sangat berguna bagi perusahaan dalam penentuan kebijakan-kebijakan yang sifatnya mengurangi waktu antrian, mengurangi waktu konsumen di dalam sistem atau pelanggan di dalam sistem, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan dari konsumen atau nasabah. Dalam proses untuk memperbaiki ini perlu juga diperhitungkan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan sehingga meskipun ada kebutuhan tambahan fasilitas layanan dan meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi tidak membuat perusahaan ini rugi dengan tambahan fasilitas-fasilitas yang disediakan tadi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dalam pengelolaan antrian yang sifatnya meningkatkan kepuasan dari konsumen ya, yang penting adalah menentukan waktu tunggu yang dapat diterima oleh pelanggan dari perusahaan. Dan yang kedua, perusahaan kalau memang ingin membuat kepuasan pelanggan ini meningkat dan mereka tetap harus mengantri untuk mendapatkan layanan, maka perusahaan bisa memunculkan alternatif menambahkan fasilitas yang lain yang membuat pelanggan ini nyaman dalam proses menunggu tadi ya. Nah, kemudian kalau memang perusahaan tidak bisa memberikan fasilitas layanan yang diharapkan, maka perusahaan bisa memberikan informasi yang lebih jelas sehingga pelanggan mengetahui apa yang menjadi penyebab antrian terjadi ya. Dan penting juga bagi perusahaan untuk melakukan segmentasi dari pelanggan, mana yang mau menunggu dan mana yang tidak ingin menunggu ya. Nah, kemudian juga perlu adanya peningkatan kemampuan dan keramahan dari pemberi layanan yang berhadapan langsung dengan konsumen ya. Dan juga perusahaan wajib untuk mendorong atau membuat pelanggan itu hadir pada saat waktu-waktu yang memang sepi ya, sehingga membuat mereka tidak perlu mengantri. Mungkin adanya diskon, bonus, atau hadiah tertentu yang bisa membuat pelanggan itu datang di waktu yang sepi tadi. Dan kemudian dalam jangka panjang perlu adanya pemikiran tambahan-tambahan atau perencanaan-perencanaan yang sifatnya adalah menghilangkan antrian.